setiap langkahnya itu naikkan derajat 1 derajat dan dihapuskan dosanya setiap langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan salamatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini Allah berikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ghifari ini. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, kita duduk bersama di masjid sambil berzikir, sambil mendengarkan ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat kepada kita, keberkahan subuh, ya. Keberkahan waktu subuh, ya. Semoga kita semuanya dilancarkan rezekinya. Semoga kita semua bisa beribadah juga di Masjidil Haram. Semoga Allah melimpahkan kepada kita, keluarganya masing-masing diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah, mawaddah, warahmah? Keluarga yang tenang, keluarga yang tidak ada huru hara, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita juga diberikan kelancaran dalam semua urusan kita, diberikan kemudahan atas semua urusan, dan semoga Allah juga senantiasa membimbing kita pada jalan keimanan, pada jalan kebenaran, sehingga kita semua diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana sholat berjamaah, ya, sebagai lanjutan dari kemarin kita belajar tentang bagaimana kita berkhutbah. Maka sekarang sholat berjamaah, ya. Secara ilmu fikih, sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan, yang diutamakan. Ada beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardi." Bisab'i wa 'ishrina darajah.
Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Jadi salat berjamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Bukan fardhi, salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian bisab'i wa ishrin, sab'in wa ishrin. Sab'in itu 20, sab'in itu 7, ishrin itu 20, jadi 27 maksudnya. Sab'in wa ishrin darajah, derajat. Jadi salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, yang maksudnya adalah salat seorang dengan berjamaah pahalanya berlipat ganda mencapai 25 kali. Di sini 25 kali. Kalau dalam hadis tadi dikatakan 27 derajat. Dalam hadis ini dikatakan berlipat ganda mencapai 25 kali daripada sholatnya di rumah dan di pasar. Daripada sholat di rumah dan di pasar. Yaitu jika dia berwudu dengan sempurna, lalu pergi ke masjid dan tujuan kepergiannya hanya untuk sholat, tidak ada tujuan lain, maka tidaklah ia melangkahkan satu langkah, melainkan dengan langkah itu dinaikkan baginya 1 derajat. Satu langkah naik 1 derajat, luar biasa. Dan dengan langkahnya itu pula dihapuskan darinya 1 kesalahan, dihapus 1 kesalahan. Jadi 1 langkah itu dinaikkan 1 derajat, kemudian dihapus 1 kesalahan. Bukan hanya dinaikkan saja, tapi juga dihapuskan kesalahannya. Jika usai mengerjakan sholat, maka para malaikat tetap bersolawat. Walaupun kita sudah selesai mengerjakan sholat, maka malaikat tetap bersolawat memohonkan rahmat untuknya. Jadi tadi kita sholat subuh berjamaah, saat ini kita masih berada di masjid ini, malaikat masih tetap bersolawat untuk kita selama dia masih berada di tempat sholatnya dan belum berhadas, belum batal wudunya, ya. Itu tetap bersolawat. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Ini doa malaikat untuk kita. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Dia masih tetap dalam sholat mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Jadi kalau misalnya habis maghrib gitu sampai Isya kita tetap berada di masjid, itu tetap malaikat itu tetap bersolawat. Ya kalau kita di sini sampai zuhur, ya, berarti ya kita tetap mendapat solawat daripada malaikat. Itulah keutamaan solat berjamaah ke masjid. Setiap langkahnya dari rumah menuju masjid itu dinaikkan derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Siapa di antara kita yang tidak mau dinaikkan 1 derajat setiap langkahnya, dan siapa di antara kita yang tidak punya dosa, yang tidak mau dihapuskan dosanya? Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita diampuni dosanya atas langkah kita tadi dari rumah sampai ke sini, dan pula dinaikkan derajatnya 1 derajat.
Jadi makin jauh makin banyak pahalanya. Ya kan? Siapa yang paling jauh di sini? Pak Untoyo lebih jauh dari saya. Yang dari Ningresiden, dari Pak Joni lebih jauh ya. Dulu ada sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi itu karena jauh rumahnya, dia menyampaikan kepada Rasulullah, saya ingin pindah rumah, ya, mau pindah rumah ke dekat masjid. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan nggak usah, jangan, karena itu tadi setiap langkahnya itu naikkan derajat 1 derajat dan dihapuskan dosanya setiap langkah. Bayangkan. Bahkan dulu ada sahabat yang namanya Sya'ban ya, itu ke masjid perjalanannya berapa? 3 jam. Ke masjid jalan kaki itu 3 jam. Dari mana ke mana tuh dari sini? 3 jam dari sini ke dari sini Cibinong 3 jam, kayaknya lebih jauh lagi ya. Sini Depok ya. Di sini Depok itu datang pertama kali. Datang pertama kali. Perjalanan 3 jam, luar biasa. Itu sahabat Nabi. Sampai-sampai ketika beliau wafat itu ditungguin oleh Rasulullah. Salat berjamaah kok nggak nampak nih Sya'ban. Salat subuh kok nggak nampak nih, biasanya pertama kali datang. Setelah sampai ya hampir siang gitu. Jadi Rasulullah itu nunggu sahabat Sya'ban sampai hampir siang. Hampir habis waktu subuh, kok nggak nampak nih. Akhirnya sholat subuh berjamaah dan setelah itu dicari di mana rumah Sya'ban. Nah, ternyata beliau telah wafat. Nah, itu keutamaan sholat berjamaah.